Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rapli Gibran dari Fakultas Hukum kelas 1F. Di sini kita di Makul HAM, pelajaran Pak Sintong. Jadi saya akan menjelaskan Rona K. Smith membagi hak asasi manusia menjadi 3 prinsip utama, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip kesetaraan atau equality. Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Dan prinsip yang kedua menurut Rona K. Smith adalah prinsip non-diskriminasi. Pelanggaran terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal itu, diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu dalam hal ini diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu A. Diskriminasi langsung, dan B. Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditunjukkan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas memengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki. Dan prinsip menurut Roman K. Smith yang ketiga adalah prinsip kewajiban positif setiap negara. Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaiknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non-negara melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama, negara harus bersifat proaktif dalam menghormati untuk hidup, bukan bersifat pasif. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga di ACC oleh Pak Sintong, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.